$23, nggak ngapa-ngapain, diem aja, bahkan status penjualannya juga belum jelas. Ini adalah salah satu topik yang saya akan bahas hari ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti dari awal sampai akhir tentang apa yang namanya contributor fund atau artificial intelligence, di mana kehidupan masa depan sepertinya akan jauh lebih nyaman dengan adanya AI ini. Ya, nyapu begini. Ya, good. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi nama saya Bima Aditya. Terima kasih sekali sudah datang ke channel YouTube saya. Matur nuwun. Buat teman-teman yang baru datang, jika teman-teman suka dengan dunia fotografi dan kepengen tahu tentang bagaimana cara monetize foto dijual di internet, teman-teman subscribe dulu. Kemudian nyalain loncengnya. Saya berkomitmen untuk bisa sharing kepada teman-teman semua cerita perjalanan saya duitin foto-foto saya tadi itu melalui channel YouTube ini. Jadi kemarin sempat lagi ada namanya earning bomb. Jadi sekitar 2-3 hari lalu gitu. Jadi saya dapat tambahan $23 sekian, embuh lah pokoknya $23, jadi hampir 350.000. Saya diem aja, nggak ngapa-ngapain, nggak jualan, nggak ngapa-ngapain lah pokoknya. Bahkan data penjualannya belum ada. Sebenarnya saya nggak percaya dengan tidak ada penjualan sih. Pasti ada penjualan, cuman yang membeli itu adalah artificial intelligence yang diambil dari kontributor fund-nya si Shutterstock. Kontributor fund itu adalah sejumlah uang yang memang dibayarkan kepada kontributor kayak saya, kayak teman-teman semua, ketika punya karya-karya yang memang layak dibeli oleh artificial intelligence atau robot AI ini. Kemarin ada yang bahas kan sampai, Mas tolong dibahas, itu ada yang bahas sampai dapat $900, ada yang sampai berapa ratus dolar gitu. Saya langsung jawab begini sih, nggak usah dibahas mas yang itu gitu, karena bukan rezeki saya gitu. Saya satu nggak tahu, saya juga nggak perlu harus sampai melihat rezeki dia, karena konsep di bisnis apapun ya, ini yang bisa saya sharingin di luar bisnis industri Shutterstock-nya ya. Bisa nggak sih orang itu dapat $900? Bisa nggak sih orang itu dapat 200? Bisa. Tapi apakah itu rezeki saya? Ya belum tentu juga. Karena perusahaan tuh kan di luar banyak ya. Kita nggak bisa adjust earningnya gitu. Terus kayak dibahas mau ngapain saya juga nggak paham. Tapi yang jelas ya, di dalam video ini saya akan bahas jumlah uang yang saya dapat. Jadi bagaimana proses dapatnya dan kenapa hal ini bisa menjadi suatu sumber pemasukan baru buat saya, buat teman-teman, buat semua kontributor yang tentunya akan lebih nyaman. Kita sekali bekerja yang tadinya kemudian bisa berpenghasilan unlimited ya foto-fotonya, ini kayak ditambahin satu sistem lagi di mana karya-karya kita tuh bisa dikompilasikan dengan karya kita ataupun karya orang lain, sehingga penjualannya akan double, triple, wah nggak tahu, banyak sekali. Jadi kemarin saya dapat $23, seperti tadi saya bilang kepada teman-teman semua, saya yakin itu adalah artificial intelligence yang uangnya diambil dari contributor fund. Saya sempat bahas ya, pada waktu itu ada vlog saya yang membahas kayaknya kalau nanti tiba waktunya, sepertinya $10.000 per bulan dari Shutterstock itu sangat memungkinkan, karena sistemnya memang dirancang untuk kita bisa melakukan hal itu. Maka bukan suatu hal yang aneh menurut saya. Kalau yang masih berpikir aneh itu berarti mungkin teman-teman baru berkecimpung di dunia ini gitu. Nah, saya ini kan udah 14 tahun di dunia internet marketing ya. Internet marketing itu adalah sebuah sistem. Tapi bisnis saya apa? Bisnis saya adalah fotografi. Nah, dulu ada teman saya yang internet marketing tapi bisnisnya toko baju, ada yang bisnisnya toko mainan. Nah, saya tuh bisnisnya fotografi. Maka internet marketingnya itu saya pergunakan untuk menjualkan semua jasa-jasa fotografi saya. Seperti saya udah pernah bilang kepada teman-teman semua bahwa saya adalah wedding photographer. Jadi saya motret di Semarang, Surabaya, Jakarta, Bandung, Maldives, Hong Kong, Singapura, itu semua iklannya, artinya semua metode penjualannya adalah dengan menggunakan internet. Maka yang tiba-tiba rasanya dapat
$23, dapat $75, dapat $100, $2.000, $5.500 itu bukan sebuah keanehan gitu. Ya itu rate saya ketika saya memotret itu memang segitu gitu. Jadi cukup besar karena saya marketnya orang bule, saya cross country, dan bule-bule yang saya target adalah bule-bule yang memang penghasilannya sangat tinggi ya. Boleh, ambil aja Mbak. Itu tumbuh banyak kok, Mbak Chandra ambil aja nggak apa-apa. Bembo masuk Senin aja Mbak. Bembo masuk Senin. Saya lagi produksi konten terus, jadi kayak waktunya kayak nggak pas. Jadi ceritanya anak saya nggak masuk sekolah, itu teman-temannya sama gurunya lewat di situ. Tuh. Itu guru-gurunya anak-anak saya. Kalau kayak begini kelihatan banget saya kayak bapak rumah tangga ya. Jadi saya bahagia sih, bisnis zaman sekarang itu bisa membuat saya lebih dekat ke anak-anak saya. Ini intermezzo sedikit ya, karena saya tuh dulu papa mama saya cerai, sehingga mereka ya kekerasan rumah tangga dan sebagainya. Cuman mama saya harus jadi kepala rumah tangga. Dengan begitu saya tuh nggak bisa ketemu mama saya dalam waktu yang intens. Tapi ketika saya masih SMA gitu ya, saya kayak bersumpah dalam hati saya akan mencari sistem apapun yang akan membuat saya bisa earning duit dari manapun dan stay close to my wife, jadi dekat sama istri dan anak-anak. Kita kembali lagi ke namanya contributor fund ya. Seperti tadi saya bilang, sistemnya memang dirancang seperti itu, di mana teman-teman tanpa contributor fund aja, teman-teman itu bisa menjualkan satu foto berkali-kali, unlimited, sampai kita mati. Bahkan rezekinya bisa diturunkan ke istri dan ke anak-anak. Kalau buat saya, dengan sistem yang sangat cantik seperti ini, saya rela untuk tidak perlu buru-buru earning besar. Karena ini bukan kemudian saya harus segera menjadi rising star atau fotografer dengan earning terbanyak. Konsepnya bukan begitu kalau di kepala saya. Konsepnya adalah bagaimana kita menciptakan sebuah income yang lama-lama akan membesar. Jadi ada kata kuncinya, lama-lama akan membesar di suatu saat nanti. Saya nggak tahu suatu saat itu kapan. Apakah saya masih bisa menikmatinya, ataukah itu adalah hak istri dan anak-anak saya nggak peduli. Cuman saya yakin bahwa saya adalah konseptornya dan developernya, maka saya pun akan menikmati rezeki saya tersebut. Nah, kemarin saya tahu kok, saya ada beberapa teman-teman subscriber saya, ada yang dapat $1, ada yang dapat $16, ada yang dapat $3, $5, bahkan ada yang nggak kebagian. Itu ya memang rezekinya begitu. Jadi kalaupun ada yang dapat $900, maka itu adalah momentum dia yang kita tidak perlu iri, kita tidak perlu harus bertanya-tanya bagaimana cara menjadi seperti itu. Nah, itu juga perlu harus ditangkap kepada teman-teman semua bahwa tidak serta-merta bisnis itu, oh itu dapat $300, gimana caranya saya bisa dapat $300? Kalau kita berfokus ke situ terus, nanti karya-karya teman-teman tidak jalan-jalan. Jadi kuncinya adalah syukuri dengan apa yang ada. Saya kebetulan dapat $23 sekian, udah jelas saya akan pay out bulan depan. Karena saya pernah cerita ya bahwa earning saya itu kan cuman kisaran kayak minimal threshold ya. Jadi kayak ya antara 35-50-an dolar, mungkin kurang lebih antara itu. Jadi begitu saya dapat $23 itu jelas langsung pay out bulan depan. Jadi saya syukuri saja, karena ya payout itu adalah ujung dari semua bisnis ini, di mana ya tujuannya adalah payout kita dapat duit, dah itu aja. Maka ketika yang lain dapat 100, yang lain dapat 75, dapat 90, itu adalah hak mereka. Yang jelas hak saya adalah yang kurang lebih tadi lah 35-50-an dolar tadi. Nah, itu kita syukuri. Lalu kenapa penjualannya nggak kelihatan? Jadi penjualan nggak kelihatan itu gini. Ketika saya kemarin meeting bareng Rizky Pradata, kemudian ada Daniel ya, itu adalah teman-teman saya di dunia microstock. Jadi kita berdiskusi, memang kebetulan si Mas Daniel ini punya akses langsung ke Shutterstock karena dia adalah satu-satunya authorized seller untuk Shutterstock di Indonesia. Itu dia bilang begini, memang si AI ini adalah sistem baru di dunia Shutterstock yang sistemnya belum 100% sempurna. Karena itu penjualannya dari mana, foto-fotonya apa, itu database-nya belum lengkap. Belum selengkap yang kita nikmati sekarang. Karena
Sistem yang sekarang kita lakukan, kita terima, kita rasakan fasilitasnya ini adalah sistem sejak 2003. Jadi mereka si Shutterstock itu company-nya growing-nya sudah cukup lama. Maka si AI ini kan baru research-nya kayaknya waktu COVID ya kayak kalau nggak salah ya. Sehingga ketika 5 tahun mereka masih tumbuh, mereka masih mengembangkan sistem-sistem baru yang mana belum sempurna. Maka ketika teman-teman pada bilang nggak ada penjualan tapi dapat duit, nggak ada penjualan dapat duit, itu nggak mungkin terjadi. Jadi saya yakin betul itu ada penjualan, cuman database-nya penjualannya apa itu belum terungkap gitu. Shutterstock punya, cuman belum bisa ke-publish karena kalau ke-publish ya itu tadi sistemnya masih baru. Maka dengan cara seperti ini itu tuh akan semakin memudahkan ketika nanti saya, teman-teman, portofolionya jumlahnya udah banyak, kemudian hasil karya juga bagus-bagus, rasanya punya uang digital, kita earning dari mana saja itu sangat memungkinkan gitu. Jadi nggak usah khawatir, jadi jangan buru-buru harus cepet-cepet kaya, cepet-cepet earning besar, cepet-cepet payout gitu. Nggak usah seperti itu, karena di video saya yang awal-awal tuh ya, saya bahkan pernah sharing bahwa earning per bulan saya itu adalah 50 sen. Jadi benar-benar kayak cuman 5 kali download dalam sebulan, atau dengan konsep 25 sen yang dulu itu cuma dapat 2 download sebulan gitu. Ya itu adalah rasa syukur saya ya. Kalau dulu misalnya saya memulai dari 50 sen sebulan, kemudian sekarang saya dapatnya misalnya $40 gitu. Kan itu sudah berapa ratus persen gitu peningkatannya. Jadi kita nikmati aja prosesnya. Saya sih selalu mengencourage teman-teman, baik lewat YouTube ini ataupun buat teman-teman yang menyempatkan membaca e-book saya jualan foto dengan Shutterstock atau teman-teman yang membaca bundling ya. Intinya tuh adalah bagi teman-teman yang memang suka dengan dunia fotografi, punya ya waktu luang yang memang benar-benar luang atau memang harus diupayakan untuk luang, itu cobalah untuk menjual fotonya. Apapun, dari handphone, dari mirrorless, dari apapun yang teman-teman punya. Karena sepertinya ya, konsep untuk kita memperjuangkan tambahan pemasukan itu nggak ada yang salah dengan hal itu. Kalau teman-teman sukanya nge-YouTube, nggak apa-apa, nge-YouTube aja. Kayak saya gini, saya juga dapat uang dari AdSense. Tapi ketika saya kemudian menjualkan foto, karena saya fotografer, nah sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang suka dengan dunia fotografi ya, maka dari itu jual. Jadi teman-teman sama-sama beli handphone, misalnya Samsung Z Fold atau apa tuh yang flip segala macam, itu kan harganya bisa 10 juta, 15 juta, bahkan yang berapa tuh, ada yang fold kayak gini kan harganya sampai 20-an juta gitu ya. Saya sampai nggak ngerti itu handphonenya bisa dipakai apa, kayak harganya sama kayak MacBook Pro M1 loh ya. Jadi sama-sama kita punya gadget, itu kita optimasikan, kita mencari uang tambahan. Dan seperti saya bilang, jangan dinikmati 100%. Lupakan uangnya, begitu payout investasikan lagi. Karena tujuannya bukan buat bulan depan, tujuannya adalah untuk 5 tahun, 10 tahun lagi. Maka yuk bareng-bareng kita berjuang bareng-bareng. Saya cuman memulai lebih awal, sehingga saya punya kemampuan mungkin untuk cerita kepada teman-teman. Tapi hak saya, hak teman-teman itu semuanya sama di dunia Shutterstock ini. Hak kita tuh semua sama, tidak ada kayak yang duluan mulai earningnya lebih banyak, nggak ada. Saya sudah pernah bikin konten bahwa subscriber saya itu dapat uang lebih besar daripada saya tuh ada. Jadi bukan yang senior yang uangnya lebih besar. Ini yang benar-benar konsisten, yang benar-benar memang mendedikasikan dirinya, yang memang benar-benar dapat momentum rezekinya, itu yang dapat uang lebih besar. Maka mulai dari sekarang teman-teman nikmatin aja. Awal tuh prosesnya teman-teman sign up dulu. Habis itu teman-teman misalnya menikmati proses penolakan, approve gitu. Lalu habis banyak tuh penolakan, approve, saya akan bilang kepada teman-teman, teman-teman akan menikmati proses momentum first download. 10 sen, $1, $3 itu indah sekali rasanya. Bahkan approve aja sudah sangat indah, apalagi dapat 10 sen, 20 sen. Maka ketika ada yang komentar, "Mas, aku udah dapat nih penjualan pertama." Saya bilang begini, semoga dimudahkan untuk bisa mencapai threshold pertamanya, sehingga teman-teman bisa ngerasain tuh $35 online itu dapatnya kayak apa, nikmatnya kayak apa, teman-teman nikmatin dulu.
Saya ya bikinin satu sistem untuk istri saya dari sistem affiliate, sehingga dia itu setiap kali conversion dia dapat $20. Istri saya itu kan sebagian besar pasti hidup nafkah dari saya, dari suami. Kemudian dia punya bisnis juga gitu. Tapi ketika dia itu dapat $20, itu senengnya setengah mati. Padahal penghasilan dia sebulan jauh lebih besar daripada itu. Nah, itu yang saya kepingin teman-teman juga rasakan. $35 itu cuma 500.000 teman-teman. Itu satu angka yang saya yakin sangat kecil. Tapi ketika teman-teman dapatnya online, itu rasanya gini loh. Kayak merem, dapat duit. Nikmatnya di situ. Nah, di situ ketika teman-teman langsung menghabiskan, itu salah. Maka saya menyarankan, begitu dapat itu duit maya, $35 dari AdSense, dari Shutterstock, dari manapun, itu simpen, investasikan. Nikmatin ya mungkin 20% boleh lah, tapi kalau nggak mepet-mepet banget, artinya teman-teman tidak dalam keadaan finansial krisis, jangan dinikmati, investasikan lagi. Saya menginvestasikan uang saya hampir banyak, di atas 50% lah, itu masuknya ke saham. Sehingga teman-teman bebas saja, mau beli emas boleh, mau nyicil properti boleh, mau beli apapun boleh, tapi investasikan sesuai dengan investasi yang teman-teman sukai. Gitu, mudah-mudahan menjawab. Nanti kalau masih ada yang bingung silahkan tanya di kolom komentar tentang apa itu contributor fund, artificial intelligence. Saya punya 2 video ini sama video yang lalu tentang contributor fund sama AI ya. Jadi mudah-mudahan ini mendukung, membantu teman-teman semua dalam berkarya, dalam menciptakan duit maya berikutnya dan passive income untuk masa depan. So, stay tune, kita ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.